Sahabatku, diambil dari kisah nyata. Hewan kurban untuk emak. Kisah nyata ini diceritakan seorang pedagang hewan kurban pada Idul Adha tahun lalu. Tentang sebuah kejadian yang membuat hatinya amat tersentuh, berikut kisahnya. Seorang wanita datang memperhatikan dagangan saya. Dilihat dari penampilannya sepertinya tidak akan mampu membeli. Namun tetap saya coba hampiri dan menawarkan kepadanya. Silakan Bu. Lantas ibu itu menunjuk salah satu kambing termurah sambil bertanya. Kalau yang itu berapa Pak? Yang itu 1.700.000, Bu, jawab saya. Harga pasnya berapa? Tanya kembali si ibu. 1.600.000 deh, harga segitu untung saya kecil, tapi biarlah, jawab saya. Tapi, uang saya hanya 1.500.000, boleh Pak? Pintanya. Waduh, saya bingung. Karena itu harga modalnya, akhirnya saya berembuk dengan teman sampai akhirnya diputuskan diberikan saja dengan harga itu kepada ibu tersebut. Saya pun mengantar hewan kurban tersebut sampai ke rumahnya, begitu tiba di rumahnya. Astagfirullah, Allahu Akbar, terasa menggigil seluruh badan karena melihat keadaan rumah ibu itu. Rupanya ibu itu hanya tinggal bertiga, dengan ibunya dan puteranya di rumah gubuk reot berlantai tanah tersebut. Saya tidak melihat tempat tidur kasur, kursi ruang tamu, apalagi perabot mewah atau barang-barang elektronik. Yang terlihat hanya dipan kayu beralaskan tikar dan bantal lusuh. Di atas dipan, tertidur seorang nenek tua kurus. Mak, bangun Mak, nih lihat saya bawa apa, kata ibu itu pada nenek yang sedang rebahan sampai akhirnya terbangun. Mak, saya sudah belikan emak kambing buat kurban, nanti kita antar ke masjid ya Mak, kata ibu itu dengan penuh kegembiraan. Si nenek sangat terkaget, tapi nampak jelas raut bahagia di wajahnya. Ia segera berjalan keluar dengan langkah yang gontai karena usianya yang senja. Sambil mengelus-elus kambing, nenek itu berucap, Alhamdulillah, akhirnya kesampaian juga kalau emak mau berkurban. Nih Pak, uangnya. Maaf ya kalau saya nawarnya kemurahan. Karena saya hanya tukang cuci di kampung sini. Saya sengaja mengumpulkan uang untuk beli kambing yang akan diniatkan buat kurban atas nama emak saya, kata ibu muda itu. Kaki ini rasanya bergetar, dada terasa sesak, sambil menahan tetes air mata. Saya berdoa, Ya Allah, ampuni dosa hamba malu berhadapan dengan hamba-Mu yang pasti lebih mulia ini, seorang yang miskin harta namun kekayaan imannya begitu luar biasa. Pak, ini ongkos kendaraannya, panggil ibu itu. Sudah Bu, biar tidak usah dibayar kambing dan ongkos kendaraannya, saya ikhlas, kata saya sambil menyembunyikan mata saya yang sudah berkaca-kaca. Saya cepat pergi sebelum ibu itu tahu kalau mata ini sudah basah karena tak sanggup mendapat teguran dari Allah sudah mempertemukan dengan hambanya yang dengan kesabaran, ketabahan dan penuh keimanan ingin memuliakan orang tuanya meski dengan segala keterbatasan ekonominya. Subhanallah, untuk mulia ternyata tidak perlu harta berlimpah, jabatan tinggi apalagi kekuasaan. Kita bisa belajar keikhlasan dari ibu itu untuk menggapai kemuliaan hidup, bukan untuk dirinya, tapi demi ibunda tercintanya. Berapa banyak di antara kita yang diberi kecukupan penghasilan, namun masih saja ada keengganan untuk berkurban. Padahal bisa jadi harga handphone, jam tangan, tas, ataupun aksesoris yang menempel di tubuh kita harganya jauh lebih mahal dibandingkan seekor hewan kurban. Namun selalu kita sembunyi di balik kata tidak mampu atau tidak dianggarkan. Semoga ada manfaatnya. Amin. Yuk, bagikan artikel ini, semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin. Ya Allah, mudahkanlah urusan orang yang membaca status video ini. Dekatkanlah rezekinya, sehatkanlah jiwa raganya, bahagiakan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Jika kita belum bisa berkurban, maka bagikan kisah nyata ini dengan ikhlas, sebagai motivasi untuk diri kita sendiri. Hamba Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua.